Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita belajar bersama, belajar mengartikan, belajar membaca, dan tentunya belajar memahami. Terbalik ya sahabat. Gitu sahabat, kita belajar membaca, belajar mengartikan, dan mencoba untuk memahami sebuah kitab bernama Syarhul Shahihul Ibad, pengarang Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Jawi. Sahabat, kita telah sampai ke halaman 5 ya sahabat. Gini, makalah ke 12 ya sahabat. Mana tuh? Hadiah Soro 11. Nah ini sahabat, makalah ke Saniatan Asarot, masalah makalah alinea ke 12. Langsung saja sahabat yang di Nabi SAW, la sogiratan ma'al isrori. Tidak dikatakan dosa kecil jika disertai terus-menerus dilakukan. Jadi kalau terus-menerus dilakukan, dosa kecil akan menjadi dosa besar. Nanti ada kelanjutannya nih sahabat, ada penerangannya. Fa innaha, maka sesungguhnya, bil muwazobatil alaiha, jika dilakukan secara rutin dosa kecil itu ya alaiha, takjumu fatasiru kibarotan. Kibarotannya di bawah ya sahabat, kibarotan. Dosa kecil itu akan menjadi besar gitu sahabat, dari kecil menjadi besar. Nih sahabat ya. Wa aidon, dan juga anaha alal asmi, bahwasanya jika kita diniatkan asmi, niat yang kuat, istidamatiha, senantiasa kita melakukannya, tasiru, jadilah dosa kecil itu menjadi kabirotan, jadi besar. Gitu sahabat ya. Jadi dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar. Di sini ya sahabat, fa inna niatal mar'i sini, maka sesungguhnya niat seseorang fil ma'asi, di dalam melakukan dosa, kanat maksiatan, maka dia sudah berbuat satu maksiat. Gitu ya sahabat, jangan menganggap ringan kecil. Nah ini sebaliknya sahabat, wala kabirotan ma'a istighfaron, tidak dikatakan dosa besar ketika disertai istighfar, minta ampun kepada Allah, minta ampun gitu sahabat ya. Maksudnya tobatin, melakukan tobat bisurutiha, dengan syarat-syaratnya tobat. Itu sahabat, mudah-mudahan nanti kita akan nyampe ke syarat-syarat tobat ya sahabat. Fa inna tobatan, maka sesungguhnya tobat itu tamhu,
tamhu asro tamtu asro khotiatin, itu tamhu menghapus pengaruh bekas-bekas dari kesalahan, gitu sahabat. Istighfar itu, tobat itu ya, istighfar itu bagian dari tobat ya sahabat, menghapus pengaruh dari kesalahan-kesalahan, begitu sahabat. Fa'in kanat kabirotan, meskipun dosa itu besar, gitu sahabat. Dosa besar kalau disertai dengan minta ampun bisa jadi terhapus, gitu bahasa. Nah ini rawa melewatkan dari hadis Delami ya, an Ibnil Abbas, gitu sahabat, dari Ibnu Abbas, lakin bitaqdimi jumlatin akhiratin anil aula, tetapi dikedepankan jumlah akhirnya dari yang pertama. Wah ini kita pelajaran nahu nih sahabat ya, kita nggak usah bahas aja sahabat ya. Nanti panjang sahabat ya. Selanjutnya ini maqalatun salisatan asarotan, maqalah atau artikel ke-13. Gila, dikatakan, apa tuh hamul arifi, keinginan atau cita-cita seorang yang arif. Apa itu di sini nih sahabat? Sanaun, pujian. Jadi orang arif itu punya cita-cita, keinginan, pujian. Maksudnya apa di sini pujian? Maksudnya muradul arifin billahi sana'u alallahi ta'ala. Muradu maksudnya keinginannya itu orang arif tuh billah kada Allah, gitu. Pujiannya kepada Allah Ta'ala, memuji Allah, bi jamili sifati, dengan indah, dengan sifat-sifat yang indahnya, sifat-sifat Allah sifat-sifat Allah yang indahnya. Nah ini ada terusan. Nah ini seorang jahid ya, orang juhud. Tadi orang arif ya sahabat, sekarang orang juhud. Mujahidin, doa, keinginan atau cita-cita orang jahid, orang juhud itu doa ya sahabat ya. Ai muradul mu'ridin anil jaidin alal qadril hajati minad dunya. Maksudnya keinginan yang orang juhud itu keinginannya ini murad itu berpaling. Mu'ridi itu berpaling, murad kadang membaca murad ya. Mu'ridi berpaling dari melebihi ala qadril hajat, atas ukuran, atas kadarnya hajat minat dunia. Jadi tidak berlebih, gitu. Biqalbihi, doa, sedangkan hatinya itu selalu berdoa. Wahuwa, dan dia itu, maksudnya di sini orang jahid ya, orang juhud. Wahuwa tadarru'u ilallahi ta'ala, dia itu merendahkan dirinya kepada Allah. Cakap ya sahabat ya, rendahkan dirinya kepada Allah. Bisu'ali, memohon, ma indahu minal khair, memohon kepada Allah apa-apa yang baik di sisinya, gitu sahabat,
Gitu sahabatnya. Nah sekarang habis nih sahabat, kita halaman ke-6 ya sahabat sekarang. Nah, halaman ke-6 nih sahabat. Tadi hama ya. Li'anna hamal arif rabbuhu. Sedangkan orang arif itu keinginannya, cita-citanya itu Allah, rabbuhu, Tuhannya gitu. Jadi orang arif di sini keinginannya itu Allah, rabbuhu. Nah di sini dijelasin lebih lanjut apa, la sawabu wala jannatu, bukan pahala, bukan juga surga. Cakep ya. Keinginan dia tuh, keinginan orang arif itu Allah, bukan pahala, bukan surga. Ya Allah ya Karim. Aduh, kita nyampe nggak ke sini ya sahabat. Padahal masih banyak yang ingin pahala, ingin surga, tapi orang arif ini yang diinginkan oleh dia tuh Allahnya, Rabbunya, Allahnya sahabat. Gitu sahabat. Selanjutnya ya sahabat, Muhammad Zahidin, dan orang-orang, keinginan orang-orang jahid, orang-orang juhud, nafsuhu, dirinya. Maksudnya apa? Manfaatu nafsihi minat sawabi wal jannah. Maksudnya itu dirinya bermanfaat dari mendapatkan pahala dan surga. Gitu sahabat. Dirinya ya, perhatiannya ke dirinya gitu sahabat. Gitu. Di sini perkataan dari penulis, fafarrik, maka bedakanlah, baina man himatuhu, maka bedakanlah antara keinginan apa kepada huruf bidadari, waman himmatuhu rafun sutur, dan keinginan untuk menyingkap apa ini, sutur, rahasia gitu sahabat. Jadi bahasanya udah deh, moga dirinya bermanfaat gitu kan. Itu sahabat. Kelihatannya waktunya udah cukup ya sahabat. Selanjutnya nanti ini artikel yang ke-14 ya sahabat. Jadi kita udah tahu cita-cita orang arif dan orang-orang juhud ya sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian mereka sahabat ya, walaupun mungkin anak bawang ya. Ya Allah ya Karim. Sahabat, semoga manfaat yang kita baca bersama ini, yang kita pelajari ini. Jika salah tentunya dari saya minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambi wa atubu ilaih. Dan saya minta maaf kepada sahabat semua jika benar itu dari Allah. Oke sahabat, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan kritik dan sarannya, dan juga dukungan dan doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufik wal hidayah wa antum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.